Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru 2022 ya. Ini monggo nanti dicari nomor cantik ya. Dengan mau nikah, mau tunangan, mau apa, tanggal yang tanggal 20 bulan 2 bagus itu ya. Tanggal 20 bulan 2 ya. Silakan yang mau merancang ya. Baik teman-teman semuanya, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur ini mudah-mudahan Allah menambahkan nikmat kita, nikmat panjang umur, nikmat semakin makmur ya, terutama Hyundai kita doakan semoga semakin jaya ya, semakin barokah ya. Ini rupanya ada beberapa yang baru ya. Rasanya baru kemarin ya kita nggak ketemu ya. Masya Allah, nggak ketemu setahun rasanya 12 bulan ya Allah. Modus ya, sama ya Pak. Iya, Allah subhanallah ya. Ini kangen sekali rasanya dan apa ya? Kok ya delalah, apa delalah itu ya? Sebenarnya dalam Islam itu nggak boleh bilang delalah atau jeketek, itu nggak boleh. Karena semua itu dengan kudrah iradah Allah, semua dengan takdir Allah. Jadi koyo ketepaan mesti selalu pas tahun baru saya ketemu dengan jenengan. Jadi semangatnya selalu baru ya. Jadi mudah-mudahan panjenengan yang belum dapat jodoh ya mudah-mudahan segera dapat jodoh yang baik ya. Barokahnya tahun baru. Yang sudah dapat ya mudah-mudahan semakin baik keluarganya. Jangan dapat lagi. Jangan dapat lagi. Lupa Pak. Pak Saiful. Aku eling-eling pedangnya aku soalnya. Soalnya Pak saya yang punya pedang ini. Mohon maaf para pemirsa, ini kajian di Hyundai Wiyung, Surabaya. Nah ini biasanya kami memang kayak seduluran, jadi ngaji ya kita santai saja, tidak terlalu formal ya Mbak. Ini Mbak MC-nya Mbak siapa namanya Mbak? Widya Merti ya, Masya Allah. Nih. Oh Widya Anita, Panduwinata Evita Mala. Jare gini, nambah-nambah jeneng gak bancai, sampai pacar kapok. Oke, bersyukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, Allah tambahkan nikmat kepada kita, ya terutama nikmat panjang umur dan bisa bertemu dengan tahun baru 2022 ini dengan keadaan sehat walafiat ya. Makin semangat ya Mas ya. Ini Mas Sugeng ada di sini ya. Terus sebelahnya ini baru ya Mas ya. Nah, bisa digeser nggak Le? Ya nanti aja ya, atau di foto nanti digandeng aja. Nanti di YouTube nanti diedit lagi. Oke ya. Jadi seperti itu. Mungkin juga ini ada teman-teman dari Taiwan, dari Arab Saudi yang menyaksikan kami di sana ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dari tempat-tempat lain di Jawa Tengah, di Malaysia ya. Ini karena sudah terlanjur sering live streaming jadi apa ya rada ngangeni gitu. Etok-etoke kaya artis ya. Padahal artis iki arek autis. Enggak apa-apa, saya penting wajahnya manis ya, Mbak ya. Manis nek bengi suka pipis, peringas-peringis ya wis. Ya, oke. Teman-teman semuanya, shalawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun baru ini ya, tentu kita masih prihatin ya, masih terjadi pandemi. Jadi maka tentu ya tidak perlu kita terlalu berlebihan, tapi juga termasuk kita prihatin. Di samping pandemi belum selesai juga masih ada beberapa musibah ya. Jadi sekarang ada pecahannya corona apa namanya? Kron itu loh. Oh, Omikron. Omikron ya. Ya Allah ya. Ya setelah Delta terus Omikron ya. Nah, nggak tahu nanti apa lagi. Mudah-mudahan apapun virusnya semua datang dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga masih ada musibah berupa bencana alam yang masih hangat diingatan kita apa? Semeru ya. Erupsi Semeru. Kalau dipikir-pikir itu qadarullah ya. Kenapa kok banyak gunung kok ya Semeru yang dipilih? Kenapa? Jangan-jangan karena selama ini ya akeh wong sing senengane mangan turu.
Jadi disingkat Semeru. Apalagi kalau dihubungkan dengan Lumajang. Apa Lumajang itu? Senengannya mek lumah-lumah nang ranjang, gak gelem berjuang. Nah, ini diingatkan oleh Allah. Jadi menjelang tahun baru itu Allah mengingatkan kepada kita agar di tahun baru itu kemudian kita terperanjat, ya, semakin semangat, ya, untuk kemudian kita tetap meningkatkan kualitas kita sebagai manusia makhluk yang paling mulia, ya, itu seperti itu. Maka diingat-ingat, hampir setiap mau pergantian tahun, ya, pasti terjadi musibah. Nah, itu barangkali, ya, barangkali. Dulu pernah musibah terjadi di Lampung, ya kan? Lampung. Kenapa Lampung? Supaya kita tidak lali asalnya ke tanah lempung, ya kan gitu. Ya, seperti itu. Nah, maka termasuk corona ini juga mengingatkan kepada kita, teman-teman, ya. Jadi agar kita selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Apalagi sering saya singkat, corona ini kan disebut Covid, Pak Cahyo. Ya kan? Kenapa Covid? Ternyata singkatan COVID. C itu cerah ceria setiap saat. Jadi nggak usah panik, ya. Tetap kerja semangat, fokus kepada profesi kita sebagai amanah yang diembankan kepada kita di Hyundai yang luar biasa ini. Sambil mohon doanya, mudah-mudahan saya nanti juga nambah mobil dari Hyundai. Ya, ini anak saya Pak Bagus sudah keluar dari pondok yang tahfidz itu, sekarang diterima di Winsa. Dulu pernah cita-cita mau ngambil mobil Hyundai. Mudah-mudahan nanti, ya. Ini masih mengepaskan dengan jadwalnya. Khataman di mana nanti kalau memerlukan ini, karena ini sering gantian sama kendaraan saya. Jadi nanti pokoknya nanti nambah lagi harus dari Hyundai. Ya. Karena satu-satunya dealer mobil yang peduli kepada motivasi secara religi. Ya. Itu. Ada juga sih merek lain, tapi paling hanya setahun sekali ketika Ramadan buka bersama. Ya. Itu pun kemarin enggak, karena terkena mbak corona itu. Enggak ada acara. Ya, tapi ini insya Allah dengan rutin antum kajian ini mudah-mudahan menambah barokah. Dan itulah yang termasuk memotivasi saya untuk mudah-mudahan nanti bisa nambah lagi, nambah mobil loh ya, tentu nambah istri. Dari Hyundai ini ya, luar biasa. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi C itu cerah ceria. Jadi hadapi dengan tenang, santai, happy, ya. Tetap bersandar kepada Allah karena semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah, ya. O, olahraga, ya. Banyak olahraga. Ya, semampunya secukupnya. V, vitaminnya dijaga. I, iman dikuatkan, imun tetap diperhatikan. Itu aja. Ya, terus D itu zikir dan doa. Zikir itu ya menyebut Allah. Zikir itu artinya juga saling mengingatkan, itu zikir. Jadi termasuk saya sowan ke depan jenengan. Ini sebetulnya saya bukan ceramah ini. Saya hanya zikir, saling mengingatkan. Bisa jadi saya juga mendapat motivasi dari panjenengan. Panjenengan juga ada sedikit ilmu dari saya terkait dengan apa yang saya sampaikan. Ini seperti itu. Maka setelah COVID-19, apa dibalik angka 19 itu? 19 itu ternyata angka yang mirip dengan Hyundai. Coba perhatikan itu. Ya angka 1 jeret. Yang belok ke sini itu 9 itu. Coba aja dikasih angka 1 sama 9 nanti jadi. Ya kan? 19. Yang jelas 19 itu huruf dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka tadi Mbak Evita Mala tadi membukanya kan dengan Widya ya, Widya. Mbak Evita Mala mantanku lah ya. Karena sudah selamat malam ini kan selamat sore. Jadi Mbak Widya tadi kan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maksudnya apa? Kita mau memulai segala sesuatu itu jangan lupa membaca Bismillah. Karena Bismillah itu yang pertama tujuannya mohon pertolongan, mohon perlindungan. Syukur-syukur panjenengan setiap mau keluar rumah ya, jangan lupa membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Setiap orang yang membaca itu ya, Mbak Mas ya, ini nanti akan dicukupi Allah, dilindungi Allah, dilancarkan usahanya sama Allah. Hadisnya sahih itu. Jadi sebelum melangkahkan kaki dari rumah itu Bismillahirrahmanirrahim, saya bekerja untuk ibadah, ya, membawa amanah dari Hyundai, mudah-mudahan barokah itu. Sehingga ketika kita kerja,
Itu kerjaan kita tuh selalu dilingkupi dengan pertolongan Allah. Pertolongan Tuhan. Itu seperti itu. Di samping itu bismillah itu atas nama. Kalau sudah atas nama Allah berarti kita bekerja itu bukan karena supaya ingin dilihat Pak Cahyo. Oh Pak Cahyo mripate mek loro. Pak Cahyo nang ruangan ini mosok iso ngawasi kita semua di tempat-tempat lain. Ya kita punya tanggung jawab. Siapa yang mengawasi? Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita bekerja atas nama Allah. Ya seperti itu. Itu profesi apa saja. Ya, di profesi saya sebagai guru, ya sebagai dai, semua itu mengemban amanah. Lah kebetulan panjenengan semua ini dipercaya oleh Allah, diberi amanah oleh Allah untuk bekerja di Hyundai, ibadah di Hyundai melalui pekerjaan kita. Jadi gitu. Makanya orang bekerja itu ya hakikatnya ibadah. Jadi walaupun ketoknya apa itu ketoknya itu apa itu ya? Ya walaupun kelihatannya bekerja lahiriah seperti ini ya, itu bisa menjadi nilai pahala di sisi Allah. Itulah maka bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, minta kasihnya Allah, minta sayangnya Allah. Jadi supaya dikasih apa yang kita inginkan. Saya dapat ijazah dari dosen saya. Kebetulan saya mengambil S3, mohon doanya mudah-mudahan bisa selesai tanpa halangan suatu apa. Dosen saya itu ya, memberikan ujangan kepada kita. Itu bacalah bismillah 876 kali. Ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ya, 876 kali. Nanti di Fatihain niat hajat kita. Itu. Kenapa kok bismillah ya? Karena atas nama Allah itu, bukan karena yang lain. Itu teman-teman semuanya ya. Sehingga karena situasi pandemi seperti ini, ya, monggo kita tetap kuatkan hati kita ya. Kuatkan hati kita. Jadi supaya kita punya spirit ya, punya semangat, motivasi, tersupport dengan kekuatan hati kita. Ya. Kekuatan hati kita. Termasuk menguatkan hati kita adalah menjaga ketulusan kita ya. Jadi kalau pernah saya nyanyikan barangkali ya, jagalah hati ya kan. Jagalah hati ya kan. Jangan kau nodai, jagalah hati. Apa itu? Lentera hidup ini jagalah hati. Jangan kau nodai, jagalah hati. Cahaya. Nah, ya kan? Masih ingat enggak lagu itu? Masa apa lagu Lost Doll ya, itu bagus itu, jangan diganti. Jagalah Siti, jangan kau nodai. Wah kacau gitu. Seperti itu ya. Ini jaga hati kita, kuatkan hati kita ya. Situasi seperti ini di tengah-tengah super kompetitif ini ya, kita benar-benar menguatkan hati kita, termasuk juga yang tidak kalah pentingnya tetap lebih dekat dengan ilahi ya, mendekatkan diri kepada ilahi, dekat dengan Allah, banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman ya, karena kita di situasi pandemi ini ya tentu tetap bersyukur kepada Allah ya, bersyukur terutama diberikan panjang umur ya, diberikan panjang umur. Tentu ya panjang umur ini kita isi dengan amal-amal perbuatan yang baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Manusia terbaik itu adalah orang yang diberi panjang umur tapi digunakan untuk perbuatan yang baik. Ya, itu seperti itu. Wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia diberikan panjang umur tapi digunakan untuk perbuatan maksiat dan ngelantur. Gak iso nyambung sedulur. Akhirnya cita-citanya ajur. Karena hidupnya mujur kan ya insya Allah rezekinya makmur ya kan. Mudah-mudahan panjenengan semua dapat rezeki yang makmur ya. Nek iso sarapan bubur, iso budal haji naik kapal mabur. Dene mulai nanti saya iso numpak sepur. Ya, Allahumma amin. Seperti itu. Jadi mensyukuri nikmat panjang umur digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Meningkatkan kualitas kerja kita. Ya, tuh. Kemudian
Juga jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah. Karena dua hal ini sering dilupakan banyak manusia. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Dua hal ini sering dilupakan kebanyakan manusia, teman-teman. Ya, yaitu tentang kesehatan dan kesempatan. Syukurlah kita diberikan sehat, ya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mendahului kita, ya. Jadi hampir 2 tahunan lebih ini saya sudah banyak kehilangan teman-teman saya, ya, yang usianya jauh lebih muda daripada saya. Saya ini alhamdulillah masih diberikan panjang umur, sehat, bisa menyaksikan panjenengan ganteng-ganteng, cantik-cantik memikat, ya. Rezekinya kita berlipat, muga-muga mobilnya mengkilat, ya. Muga-muga bojone papat. Bojone mengkilat. Blowing. Iya, Allah ya. Seperti itu. Jangan sampai kita lupakan nikmat sehat itu. Ya, nikmat sehat jangan sering kita lupakan. Itu. Kemudian kesempatan, wal faragh, kesempatan. Jadi kalau dalam hadis itu disebutkan, ya, igtanim khamsan qabla khamsin, itu kan, jaga 5 sebelum datangnya 5. Ya, ketika datang sehat, ingat sakitmu. Makanya mumpung sehat ya harus tetap semangat. Gitu. Ingat kalau sakit kita tidak bisa apa-apa. Gitu, ya. Kemudian kalau ada kesempatan ya gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, itu jangan sampai nanti kalau sudah repot, waduh nggak bisa apa-apa, ya kan? Maka ada lagunya itu, mumpung isih longgar ngibadah odo sing lancar, ya kan? Ngilingo yen repot ngibadah rasane abot, ngilingo yen repot arep zikir untune copot, ngono ya. Ya, mumpung isih waras ngamal odo sing ikhlas, ya kan? Ngilingo yen loro namung sambat mara, mara tuwa nang Madura kesasar nang Jaya. Nah, ngono kae gitu. Mumpung isih urip ibadah ada sing tertib, ya kan? Ngilingo yen mati ora iso nggodho Mbak Siti. Ngilingo yen mati ora iso mangan roti, gitu. Itu seperti itu, ya. Terus ana lagune, selawatan ya. Sholli wa sallim da. Bisa enggak? Iman ala Ahmada. Kok aliran kebatinan kabeh ini? Ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashab qad wahada. Ini namanya sholawat Ahmadah, ya. Ahmadiyah atau Ahmad, ya. Itu ya sekali-kali saya ajak sholawatan agar satu ya menambah semangat kajian, yang kedua ya supaya lebih cinta kepada Muhammad, ya kan. Lah masuk pengajian lagu ini dangdutan kan ya ora patek pantes to. Mbok ajak lagu Cucak Rawa ya disering Pak Cahyo. Nggih, itu seperti itu. Nggih, baik. Sun Mas. Ya. Nah, yang berikutnya adalah di tahun yang penuh dengan kesemangatan kita ini tetap introspeksi diri kita, ya, tetap perhatikan ketakwaan kita, dan cita-cita hari esok kita. Jadi saat ini kita dikumpulkan, ya, mudah-mudahan bisa termotivasi, menata hati, menyemangati kita dalam kehidupan sehari-hari, untuk pekerjaan kita, untuk ibadah kita, ya, untuk harapan kita ke depan di tahun ini lebih baik lagi. Seperti itu, ya. Nah, ini maka dari itu sahabat Ali karramallahu wajhah itu mengatakan, mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Orang itu hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Ya. Hari ini harus lebih baik, tahun ini harus lebih baik daripada kemarin. Itulah orang yang beruntung. Kalau tahun ini enggak lebih baik, itu sama dengan orang yang rugi. Apalagi kalau lebih buruk lagi. Itu seperti itu, ya. Maka usahakan semakin tambah tahun semakin baik. Baik ibadah kita, pekerjaan kita, ya. Apapun yang kita lakukan usahakan lebih baik lagi daripada kemarin. Dan yang tidak boleh kita lepaskan dari perhatian kita adalah muhasabah dan
memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri. Ingat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak bisa merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya itu tidak mau merubahnya sendiri. Ya. Nek cara bahasanya yang keren itu apa, Mas? Kalau bukan kita, siapa lagi, ya kan? Kalau tidak saat ini, nah kapan lagi, ya? Seperti itu. Sehingga ini prinsip hidup kita untuk memperbaiki ya taraf hidup kita, untuk memperbaiki kehidupan kita, baik dalam pemikiran, ya, pemikiran kita, mindset kita. Jadi jangan patah semangat, ya, karena Allah itu tergantung pemikiran hambanya. Ana inda dzanni abdi. Saya, kata Allah, itu tergantung bagaimana persangkaan hambaku. Ya. Kalau hambaku bersangka baik, insya Allah baik. Ya. Tapi kalau hambaku sudah bersangka yang buruk, wah jangan-jangan, nah ini, ya, itu perasaan galau, ya kan? Itu. Mas Sugeng mau ngelamar mbak yang ini, masker pink ini, misalnya, siapa mbak namanya mbak? Ema ya, Ema itu bagus ini ya. Ema itu E itu eling tur waspada, M itu mantap ya. Iya manis. Wah, ini apal sama nasi ya. Ya. Ema, A itu ayu, wis ngono lah kesuwen. Ya, itu seperti itu. Ya, misalnya Mas Sugeng mau ngelamar Mbak Ema misalnya ya. Itu jangan bimbang, jangan galau. Bismillah, pokoknya aku nyoba ngelamar. Dene ku ditolak ya wis. Diterima ya alhamdulillah, ditolak ya innalillah, wis ngono ae. Jadi pena, ya. Jangan bimbang, yakin percaya, bismillah saya mau berangkat. Ya. Begitu juga panjenengan misalnya ya. Ngapunten yang biasa menghadapi konsumen misalnya. Bismillah saya harus menemui orang ini dengan percaya diri, dengan yakin ini adalah saudara saya, ini adalah calon untuk orang yang memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat dari Hyundai. Seperti itu. Maka insya Allah Allah akan mengabulkan itu. Ya. Jangan malah bilang, aku harap nang Mbak Emma, kok kayak ditolak. Aku nungguin Mbak Emma, kok kayak dikeploki sampai bapake. Nggak usah gitu dulu. Ya. Ini. Loh saya dulu, Pak Bagus ya. Saya dulu kan nggak seganteng sekarang ini, Mbak. Loh ini lumayan ini. Rodok polos-polosan di. Karena sekarang ini banyak undangan. Dulu belum ada undangan. Sekarang jadi laki-laki panggilan. Jadi ya. Itu dulu keceng jelek. Ini anaknya saya gembul saat ini gede ini ngentek-ngentek beras. Ya, Masya Allah ini. Dulu keceng jelek ireng gitu. Istri saya cantik ini. Dulu namanya ibu saya ya rada lumayan sih. Rada subur makmur gemari pahlo jinawi gitu. Coba kadang mbok mulai. Itu dulu mau bilang sama bapaknya itu ya ragu-ragu, gimana wong? Yo hartanya ya sawahnya banyak, keluarga kiai, ya. Dan orang yang mengharapkan itu bahkan saya bersaing dengan guru saya. Di pondok bersaing dengan gurunya. Dalam urusan perempuan ini sesuatu yang sebetulnya santri dablek gitu. Ya, itu terjadi. Tapi bismillah saya niat nembung istilahnya. Masih nembung waktu itu karena memang masih sekolah. Ya. Jadi enggak usah kesuwen. Ya, termasuk mbak sing kacamataan bareng ojo kesuwen Mas sampean ya. Ini ngono kesuwen sal ditepuk wong liya ya. Iya, Gresik Surabaya kalah dhisik aja ngesulo. Ya. Iya. Dan saran saya ya, ini kan mungkin ada yang masih bujang ya Mas ya. Mbak-mbak juga ada yang masih gadis ya. Oh, iya. Hah? Bujang semua ya? Iya sama. Oh gitu ya. Pak Sugeng. Aku juga masih bujang ya, Pak. Bujang, ibunya kejang-kejang. Jadi kalau perlu saya sering sampaikan. Saya isi di Fatayat Muslimat gitu ya. Kalau bisa cari itu yang mukafaah itu yang seimbang. Antum kerja di Hyundai, kalau bisa cari jodoh tidak usah jauh-jauh, dari sekitar Hyundai aja. Jadi nanti bisa sinergi. Ya.
Jadi enak gitu loh. Ya, itu saling sehingga bisa memperkuat ini. Kalau bisa ya kan. Tapi namanya jodoh kan aturan Allah yang kuasa ya kan. Ini seperti itu. Itu teman-teman ya. Sehingga mindset kita, husnuzon kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah harus kita perkuat ya. Kemudian dalam perkataan, perbaiki diri dalam perkataan, ucapan-ucapan kita ya. Walisanan zakiro, lisan yang selalu dipakai untuk berzikir, untuk mengucapkan kalimah-kalimah yang baik ya. Bismillah, alhamdulillah, insya Allah, misalnya seperti itu ya. Termasuk mengucapkan kata-kata yang baik dengan temannya. Itu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi selamatnya seorang manusia menjaga lisannya. Ini seperti itu. Ya, ngomong sing enak gitu kan. Insyaallah antum malah lebih paham itu ya. Dengan perkataan. Oke. Kemudian berikutnya adalah dalam perbuatan. Jangan lupa ya, ritual ibadah kita ya, kita tingkatkan di tahun ini ya, walaupun sesibuk apa kita bekerja, jangan lupa ibadah kita ya. Sholat kita di sini ada musolanya Pak? Bagus? Ada ya? Alhamdulillah ya. Usahakan syukur-syukur berjamaah kalau memang cukup ya, gantian 2-2 atau 3-3 gitu. Usahakan ketika kita bisa menata sholat kita, insya Allah Allah akan menata kehidupan kita. Jadi nek kepengin uripmu teratur ya, sholatnya jangan sampai ngelantur ya. Sholatnya harus dijaga secara teratur. Itu insya Allah ya, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita ya. Itu dalam perbuatan kita, termasuk juga perbuatan sosial kita ya. Sosial kita, perbuatan kita untuk bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan teman-teman semua yang mendasari hidup kita, basicnya adalah monggo dalam segala aktivitas kita, dalam segala pekerjaan kita, usahakan kita dasari dengan iman ya. Iman itu apa? Iman itu kepercayaan, keyakinan, dan jauhkan dari kemusyrikan. Hati-hati teman-teman ya. Apa sih iman dan syirik itu? Itu kita harus benar-benar memahami ini anak-anak teman-teman ya. Sampai anak-anak rek. Gadeng-gadeng ini racul anak-anak ya Mbak ya. Kalau yang ini masih kecil ini ya Mbak ya. Ini anak-anak ini ya. Umur berapa deh? 17. Sama, saya juga 17 saya. Sweet 17 ya Mbak. Langsung main ceb Mbak ya. Iya ya. Jari masa yang sana gini, kita mau sih disopok oke ini tok air. Soalnya kene kok, kene soalnya ciling-ciling semua, kene kan jeleb-jeleb gitu. Ya. Oke. Teman-teman semuanya, jadi monggo kita usahakan dalam hidup ini dasari dengan keimanan dan jauhkan dari kemusyrikan. Ya, jadi jangan sampai kita terjebak kepada keinginan-keinginan yang ternyata menjerumuskan dalam kemusyrikan. Karena ini termasuk pengalaman saya Pak Bagus. Jadi saya ini jelek-jelek gini Mas. Ini mantan calon kepala desa. Iya, mantan calon kepala desa. Tahun 98 akhir masuk 99. Alhamdulillah kalah. Yang namanya aja mantan calon. Ya. Mantan calon. Itu masya Allah itu, ya. Karena saya ngalami sendiri kemusyrikan yang saya lakukan itu masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya. Maka sering di mana-mana saya jelaskan. Percuma kita ibadah, ya. Ini termasuk dosa besar yang pertama dan utama ternyata adalah dosa menyekutukan Tuhan. Ya. Menganggap Allah punya tandingan yang lain. Jadi waktu itu Mas, yang namanya calon kepala desa, mungkin antum sudah paham ya. Yang namanya calon kepala desa kan mesti ada 3D ya Pak ya. D, duit. D yang kedua dukungan. D yang ketiga dukun. Bener-bener saya itu main dukun itu luar biasa itu. Mulai dari rokok, jajan apa yang saya bawa, itu disuwuk disik ambek dukunku. Kemana-mana, saben malam Jumat itu mandi kembang. Ini persis kayak lagunya itu.
Elvi apa siapa itu? Caca Handika. Mandi kembang apa lagi ya? Iya. Jangan-jangan mantan artis ini, Mbak. Iya. Iya. Koyo rupanya kan koyo koyo siapa itu? Cici Paramida ya. Cici Piramid. Loh. Masya Allah itu. Iya. Masih guyune sampai kasep rek. Allah telat guyune. Iya, saking ngepas nih cocok bener nggak ambek Cici Paramida gitu loh. Nek cocok ya diguyu deh, gak cocok enggak. Ternyata kok cocok guyu deh lagi. Allah subhanallah ya. Jadi seperti itu. Ya. Sampai maaf ya, disuruh cari daun apa Pak Bagus? Daun suruh sire ya. Suruh itu. Suruh sing ketemu rose 7 biji. Bayangno. Ndok ireng, ndok teko pitik ireng, teko 7 pitik. Terus mandi kembangnya itu teko banyu 7 sumur. Bener-bener tak alami loh ini. Ya. Sumur bor. Allah subhanallah ya. Malam itu melekan itu Masya Allah. Dihubungi menyan aduh. Itu. Ya untungnya kok nggak jadi. Seandainya jadi pasti tidak barokah. Pasti tidak barokah ini. Ya. Dan alhamdulillah dengan nggak jadi kepala desa, saya malah bisa kemana-mana. Ya, seandainya saya jadi kepala desa mungkin nggak ketemu dengan orang-orang ganteng-ganteng cantik-cantik kayak jenengan. Ya kan? Di sini saking bercahayanya ada namanya Pak Cahyo. Saking bagusnya panjenengan ada Pak Bagus. Saking cantiknya panjenengan ada Mbak Widya Cantika Widyanata. Itu. Widyandika. Ganti meneh. Kalau sebelahnya Pak Cahyo siapa namanya Mbak? Oh Yunatan. Yuanita. Yu itu Mbak, Nita itu cantik. Mbak yang cantik ya. Yuanita. Masyaallah. Nggak usah jealous Mas, lapos sih. Aku loh anak-anakku. Ngerti ngono gak ngejak kamu lele kono kok. Iya, ya ini loh Mbak, kemana-mana dikawal gini. Ustadz Bagus mesti paham itu, ya. Dikawal, kadang-kadang malah dengan dalih duet sama saya, sering duet ini. Nanti mohon doanya, insya Allah 2022 nanti masuk, mewakili Jawa Timur di Palembang, mohon doanya ya. Ini si Gembul ini, masya Allah ini, kayak gajah abuh ini. Jadi sama ibunya itu suruh ngawal, kan oleh melo abahmu gitu. Ternyata pinter juga ini wedine abahe kecantol kawat. Lah ya apa jamaah? Ini lumayan ini perempuannya hanya sedikit. Kebanyakan cowok-cowok apa masuk jeruk minum jeruk. Makanya aku delok rene terus saya babano gak ngurus. Nah, kalau sudah pengajian Fatahit Muslimat ya kan? Waduh ibu-ibu cantik-cantik bajunya seragam. Oh, Masya Allah. Sampai keceluk saya ini Ustadz Iwan, idaman wanita. Loh, Masya Allah ya. Ini baik teman-teman, jadi itu tolong dijaga. Karena amal apapun, ibadah apapun, pekerjaan apapun, aktivitas apa saja yang kita lakukan, tercampur dengan kesyirikan, sia-sia tak berguna. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah itu memerintahkan kita untuk beribadah itu, termasuk bekerja apa saja, beramal apa saja itu tidak boleh dilakukan kecuali mukhlisin, ikhlas karena Allah. Ikhlas itu dari bahasa Arab akhlasa yukhlisu. Artinya apa? Memurnikan, ya, memurnikan. Dalam bahasa kita, dalam bahasa agama disebut at-tauhid. Ya, at-tauhid itu mengesahkan Allah. Tidak ada yang lain, ya, tidak ada yang lain. Ya, maaf ini saya pernah beberapa kali teman-teman dikasih akik ya, waktu tampil di mana itu sama kamu duet itu di Madura yang di sana ya Tanjung Biru apa mana itu ya, dikasih kenang-kenangan akik. Katanya, Yai ini ada khasiatnya apa gitu ya, saya sama dia dikasih, itu. Saya tolak. Kalau ini sebagai aksesoris saya pakai, ya.
Tapi kalau dikasihkan saya untuk menjadi penguat saya sudah kuat. Buktinya anakku telu wis gede-gede kabeh. Aku nek gak kuat gak mungkin oleh anak telu aku yo ngono. Bojoku ayu sampai saiki wis nrimo aku. Tak nggih kendaraan bendina. Pemene malam Jumat. Ya, Masya Allah. Makanya malam Jumat Mas, sampean ojo nyanyi sing medeni. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nyang omah. Masa ngono? Enggak ada. Malam Jumat itu pahala berlipat gitu. Ya. Akhirnya apa? Dikasih ya. Kemudian itunya dihilang. Jadi ternyata ada unsur-unsurnya kayak gitu. Hati-hati sekali. Beda lagi dengan akiknya jenengan ya. Itu insya Allah aksesoris tidak apa-apa. Jadi antum kalau tukar cincin ya cincin-cincin yang biasa-biasa aja, tidak usah aneh-aneh. Gitu ya. Ini. Jadi inilah maknanya tauhid ya. Kemudian maknanya syirik adalah menyekutukan Allah. Ya, jadi Allah itu punya tandingan dengan apapun. Ya, dengan keyakinan, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan barang-barang apapun. Ya, itu jangan sampai. Ya, jadi ini yang sering dilakukan oleh kaum jahiliyah dulu teman-teman ya, itu menghalalkan segala macam cara. Cinta ditolak, nah, aduh bertindak, aduh ya, nggak usah. Cinta ditolak, mati satu tumbuh 1000 itu. Misalnya Mas yang pakai kopiah siapa namanya? Yang pakai kupluk, iya. Hah? Erwin ya, Erwin, wah bagus ini, Erwin itu yo Erwin, kesuwen, Mas Erwin misalnya ya, Mas Erwin nyukai sama Mbak Yuanita misalnya, nah sakjane ya wis direwangi, iya, senenge masalah. Mbak Yuanita ya kayak tersenyum simpul ya. Enggak gini, walaupun duduknya sudah dipas-paskan kan begitu ya. Kan dilurus-lurusno toh. Loh, kok ternyata misalnya, ternyata masih ditolak umpama, ya kan? Ya sudah, berangkat bismillah. Umpama kok diterima, alhamdulillah. Umpama kok tidak, ya inna lillahi wa inna ilaihi. Udah gitu aja. Cari yang lain. Enggak ketemu Yuanita, masih ada Anita. Siapa mbak namamu sebelahnya? Alivia loh. Alivia itu wanita yang lemah lembut. Iya, enggak mungkin berkata kasar. Oh, kakanda sayang. Itu. Sudah punya belum, Mbak? Umur berapa sampean? 51, ya Allah, alhamdulillah. 21, iya. Ini saya terus terang, ini sambil saya sampaikan di sini ya. Saya diamanai beberapa pemuda remaja. Cuman memang ya dari segi pekerjaannya begitu-gitu aja. Ya. Tapi akhlaknya baik, ibadahnya bagus, sopan santunnya bagus. Vokalisnya majelis sholawat di tempat saya. Ya. Ada beberapa yang minta dicarikan jodoh. Nah, siapa tahu nanti jodohnya ada di Hyundai sini. Ya. Mbak siapa tadi sebelahnya? Mbak Alivia. Enggak apa-apa Mbak Alivia. Anaknya umur 23 sama 21, mirip lah ya. Nah, kalau sebelahnya kayaknya sudah punya ya Mbak ya. Ya badik ya Mbak ya. Sudah ya. Sudah punya 2. Ngawur aja. Ya. Oh, anaknya 2. Berarti program KB ya Bunda ya. Masya Allah. Oh subhanallah. Mudah-mudahan hamilnya sehat ya Mbak ya. Hamil yang keberapa Mbak? Kelima? Oh kedua. Ya Allah, sehat ibundanya, sehat yang dikandungnya ya, sampai melahirkannya ya. Ya itu juga gara-gara ya ini loh, akibat wong wedok kualat karo wong lanang ya ngono kuwi. Makanya kan wong Jawa ngarani anak terakhir itu apa namanya? Ruju. Kenapa kok ruju? Soalnya bapaknya turu, ibunya maju. Wong Jawa nek gawe singkatan iku enak-enak. Garwa sigarane nyawa ya to. Mara tuwa mara-mara dadi tuwa. Mantu dimane-man kon gawe putu ya cocok semua.
Meteng lho. Wong hamil disebut meteng coba bayangno. Kok iso meteng mbok yo ngandut gitu. Lek ngandut rada halus, tapi ternyata sing pas itu meteng. Tahu enggak meteng? Karena di umat umit waktu pengalaman Mbak Cahyo. Lho orang Jawa itu, lho waktu cilik lho kok jenenge krikil, ternyata krikil geri-geri nang sikil, kerupuk, keruntal-keruntal suwe-suwe empuk. Lho itu orang Jawa. Lho garwa itu bukan hanya sigarane nyawa lho. Apa Mas Saiful? Garwa itu. Siji sigar, siji dawa. Ya cocok ngono Kang gitu. Itu orang Jawa. Makanya aja ngremehne wong Jawa tak ada nih, ya. Otak-atik mato. Itu loh. Makanya Surabaya ya, itu serba mengandung bebaya kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam meraih cita-cita dadi Surabaya. Itu. Ya. Makanya nama saya itu KMS ya. Khozin KMS itu. Kenapa KMS? Di channel saya di Facebook itu ada KMS channel, itu nama saya. Kita ikuti setelah yang mau lewat ini. Loh, enggak diangkat dulu. Barangkali dari calonnya kan enggak enak saya kan. Gara-gara tak gojologi calonnya kan terasa. Loh, biasanya loh ya, pasangan kita itu instingnya kuat loh. Bener. Ibu ya ini itu sering ketika saya mau jatuh cinta sama wanita lain, terasa dia itu. Loh iya, saya ditawari seorang janda kembang, janda muda, oh cantik. Oh, ireng, kok ireng. Imut. Ya. Ngono ku krasa tak ada nih. Makanya hati-hati, dijaga amanah itu. Ya. Makanya walaupun Pak Cahyo, Pak Bagus itu sukses, enggak mungkin dia cari lagi. Ya. Kenapa? Karena termasuk sama dengan saya. Ikatan suami takut istri. Ya, makanya istiqomah. Hilang komanya dari istine tok. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu teman-teman ya. Jadi tolong dijaga ghirah kita, semangat kita di dalam bekerja, mencari rezeki Allah yang memberi rezeki kepada kita. Jangan justru kita kotori dengan perbuatan-perbuatan kemusyrikan kita. Ya, nih. Oke. Nah, ini macam-macam syirik. Ya, macam-macam. Syirik itu sebenarnya secara apa itu definitif itu ada dua. Ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik khafi itu yang samar-samar, yang jali itu yang terang-terangan. Kalau ada orang menyembah kuburan, ya, Mbah Ngampel, aku wis suwe durung duwe pasangan Mbah Ngampel, barusan wingi putus cinta Mbah. Aku njaluk Mbah, muga-muga oleh pacar meneh. Itu syirik. Ya, itu syirik. Minta kuburannya Mbah Sangkil supaya itu syirik. Yang berbahaya itu syirik khafi yang samar-samar. Ya. Seperti riya, ya. Sum'ah, pamer, ujub itu kan. Itu. Ngaji guaya. Biasanya lo ya kalem ngono. Ibu-ibu biasanya ini, ya. Ngono kadang-kadang tak tanya sampai ngene-ngene ngono. Ustaz, mau tanya Ustaz. Ternyata apa? Pamer gelange. Padahal menerima gelang orang emas asli. Sing susah niku nek gigine teko pasangan anyar emas niku. Ustaz, Ustaz, pamer untune. Ya. Nah, nek wah kalung isi soro ya. Iya. Biasanya kalau pengajian itu jarang kalung dipakai itu. Sok-sok paling ya gelang, nek gak ngono ini gelang kaki. Ya, jadi kayak orang ludrukan itu. Allah, ya, kayak remong. Itu seperti itu. Ya. Jadi itu termasuk syirik khafi. Termasuk benda yang mengandung syirik adalah keris, batu akik, susuk, binatang ya. Ada melalui binatang itu tolak balak atau mendatangkan keuntungan. Ya. Disebari uyah. Tak nang ngarepe yude tak sebarane uyah. Engko Pak Khozin rene engko benter kiwir-kiwir padaku umpama ini. Itu syirik. Kalau toh kemudian ternyata terbukti, lo nyata nih ya terbukti umpama ini. Itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama, karena memang itu kudrah iradah Allah, yang karena kita main dukun itu tadi, kita gadukkan dengan dukun itu haram hukumnya.
Yang kedua, bisa jadi dengan khodam, pelayan, asisten berupa jin. Itu juga haram. Dan jin itu tidak bisa bekerja tanpa kompensasi. Ya, pasti ada kompensasinya itu. Itu hati-hati. Ya, hati-hati. Lebih baik kita apa adanya, seadanya, apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, berusaha maksimal dengan sungguh-sungguh dengan berdoa kepada Allah. Itu saja. Kalau sudah aneh-aneh ini nanti berbahaya. Nah, untung ya akhirnya menghilangkan ketuhanan. Umpama kok rugi, ya kan? Umpama kok rugi, akhirnya apa? Menyalahkan. Ya. Bisa jadi bahkan menyalahkan Tuhan. Itu seperti itu. Ya. Ini percaya bentuk rumah, pintu dan sebagainya kan? Malah di tempat saya itu Pak Cahyo ada hitung-hitungan dino. Saya kalau nggak salah 3 kali ditolak oleh seorang wanita di Jawa Tengah. Makanya istri saya Jawa Timur. Ya, ini mana leh? Mbokmu mana? Blitar. Mau di rumah aslinya kayak aslinya Blitar. Ya. Ini aja yang lahir di sini. Dua-duanya lahir di Blitar. Jadi asli Surabaya ini. Makanya potongannya CJ. Ya. Ini kayak sawung galing. Soalnya nek turu guling-guling. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi di Jawa Tengah itu hitung-hitungannya sangat kuat. 3 kali saya ditolak itu gara-gara apa? Salah hitungan. Ono sing ketemu 15, ketemu 7, ketemu 8. Engko nek ketemu sakmene, bapake mati. Nek ketemu sakmene, ibuke sing mati. Lah apa kira-kira nek gak ketemu sakmono bapake belum sungi? Berarti kan menghilangkan akal sehat, ya kan? Itu. Jadi irasional akhirnya yang dipakai. Kalau sudah irasional maka jauh dari profesional. Makanya tadi saya sampaikan dalam tahun baru 2022 yang masih dalam keadaan new normal, kita tingkatkan profesional, kita kuatkan spiritual. Ya. Jangan sampai kita menghalalkan segala macam cara, tapi cari cara yang halal. Itu insya Allah rezeki kita akan menjadi rezeki yang barokah dan juga halal. Itu seperti itu. Ya, nih, jangan sampai kepingin menggebu-gebu mendapatkan seorang istri apa itu yang kerudungnya batik biru sama pink itu siapa? Bu Laili. Wah, Laili siapa Mbak namanya? Nur Laili. Masya Allah, nama yang indah sekali ya. Nur itu cahaya. Pak, karena Laili itu malam hari. Jadi malamnya itu malam pertama pas bercahaya itu. Bukan lupa matikan lampu, Mbak. Kamu kok ya tahu sih, Masya Allah. Ayo ngintipan. Pas malam pertama, undangannya cik wakeh, lah jendelanya kena sorot lampu, ngono maksudnya. Cahaya malam. Fitriati. Fitriati atau Fitriani? Fitriani. Fitriati. Allah. Fitri itu suci, ati ku ati ini suci. Hanya satu untukmu wahai kakandaku, insya Allah. Sudah punya Mbak? Sudah punya? Aduh kecewa ya Allah. Innalillahi. Enak kalau sudah begitu. Ya kan? Iya. Jadi tidak usah main misalnya saya mencintai Mbak Fitriati, lalu direwangi pergi ke dukun sana sini, ya kan? Ini kan seandainya kok Mbak Fitri ini cinta sama saya, jangan-jangan cintanya tidak murni. Ya kan? Ini kan merusak hati gitu loh. Itu. Yang membuat layangan putus tuh ya seperti itu. Ya tahu lah Ustadz milenial ya apa sama itu. Iya. Hati-hati. Ya. Iya. Ya, inilah bahayanya kita berbuat syirik itu, ya. Baik. Nah, ini resikonya, ya. Mengapa banyak melakukan syirik? Karena tidak sabar. Ya, tidak sabar untuk mendapatkan kesuksesan. Semuanya itu harus dilalui melalui proses. Jangan main ujuk-ujuk, ya. Dalam bahasa Jepangnya mak bedunduk. Jangan, butuh proses. Ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Dari bahasa khair. Khair itu kebaikan. Niat yang baik, cara yang baik,
untuk meraih tujuan yang baik. Itu. Nah, kalau cara kita tidak baik itu bukan ikhtiar itu. Ya. Itu yang tidak diridhoi Allah. Sama dengan ketika kita kepingin sembuh, ya, dari sakit kita. Orang sakit kan harusnya berobat, ya kan? Tapi kadang-kadang berobat kita menghalalkan segala macam cara. Penyakit ngene iki sing sikira cepet mari, ngombe uyuh. Loh, ini terbukti ada loh kayak gitu, ya. Disuruh minum air seni, air kencing. Ini perilakunya setan ini. Air kencing itu najis ya? Najis, haram. Ya lebih baik kita daripada sembuh tapi dengan cara yang haram, lebih baik kalau memang Allah menghendaki, sudahlah, memang Allah sudah menghendaki kok. Itu. Sehingga berobat dengan cara yang baik, ikhtiar ke dokter, berdoa, ya kan? Dengan doa-doa yang diajarkan guru-guru kita. Seperti itu. Sama dengan ketika hubungannya dengan tadi dengan sesama kita, ya. Itu kalau kepengen dicintai orang, tidak usah pergi ke dukun, ada doanya, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu bacakan itu, Mbak, Mas Mbak, ya. Itu sudah. Mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik. Ya, ini. Termasuk mas-mas yang di tengah itu yang seragam biru ada capnya di sebelah di baunya ini. Ini seragamnya kok beda sendiri, Mas? Iya. Iya. Apa? Oh, magang, Masya Allah. Dari SMK ya? Apa dari mahasiswa? SMK mana? Oh, sesama SMK lah ya. Berarti kelas 11 ya, Mas ya? Oh iya. Nanti boleh nggak magang di sini lah? Oh, beda jurusan ya. Ini audio visual, audio video. Ya, jurusan audio video. Barangkali kok permesinan bisa magang di sini. Nggak usah kerja, pokoknya dikasih nilai A gitu aja. Allah, ya. Oke, teman-teman ya. Ini sampai gini ya. Ini sahih semua ini. Balasan orang yang berbuat syirik, sholatnya tertolak selama 40 hari. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bukan hanya 40 hari saja. 40 itu tidak disebutkan. Bisa jadi 40 hari, bisa jadi 40 bulan, bahkan bisa jadi 40 tahun. Ya. Baru percaya ramalan saja itu 40 sholat kita sudah ditolak. Ya, jadi hati-hati, datang ke Mbah Dukun dikon delok epek-epek. Mas Khozin tak buka epek-epek. Oh, ya Allah, drijimu 5 umpama. Iki besok jodohmu omahe madhep mengarep, mripate suwek kupinge bolong udele bodong. Nah, mripate gak suwek ya apa? Ya kan? Hati-hati. Ada jamaah saya itu yang konsultasi sama saya gara-gara kalung hilang, ya. Moro nggone Mbah Dukun. Dinteni. Soalnya apa? Mbah Dukun tak ngeramal ngene, Bu, sing nyolong kalungmu iki ndak jauh-jauh dari sampean. Ya. Akhirnya menimbulkan apa? Fitnah, ya kan? Suuzon. Loh, berarti orang sekitar saya ini. Nah, ini loh bahayanya syirik itu. Ya. Padahal maksudnya Mbah Dukun tuh gini, yang ngambil kalungmu itu nggak jauh-jauh dari sampean. Lah ya apa nggak dekat loh, nek jauh ya gak sok Joko. Kan gitu maksudnya. Ya kan? Hati-hati. Ini ya. Dosanya tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu. Maka taubatnya secara khusus supaya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya kita kan sering mengucapkan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam. Allah Maha Esa tempat kita bersandar. Kita tempat untuk memohon kepadanya. Inilah jamaah sekalian, teman-teman semuanya, maka harus kita sikapi ya syirik ini dengan cara-cara yang terbaik, ya, diantaranya adalah tawakal, ya, sandar sepenuhnya, pasrah sumarah kepada Allah terhadap kudrah iradah Allah, ya, semua sudah ditentukan oleh Allah, ya, jadi tidak usah
Tidak usah khawatir. Kita ini ciptaan Allah, pasti akan diatur sama Allah. Sak petunjuk-petunjuknya lengkap semua. Sama dengan pabrik Hyundai ini, ya kan? Berani menciptakan berbagai macam merek mobil ini, berbagai macam jenis mobil, tipe dan sebagainya. Ya. Ini sudah diatur itu. Hyundai-nya tidak usah kakan macam-macam. Hyundai harus cari, tidak usah. Ya, onderdilnya sudah diatur sedemikian rupa. Ada yang modelnya bukaan atas itu apa namanya, Mbak? Sunroof ya. Soalnya ngerti ku ma'ruf toh. Ya, bukaan jeret gitu. Ada yang seperti itu. Itu sudah diatur sama pabriknya itu. Jadi tidak usah khawatir. Nah, kita ini pabriknya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ya, sehingga tawakal kepada Allah, kemudian memahami hakikat penciptaan dan perbuatan manusia. Ya, bahwa kita diciptakan untuk beribadah, bukan bersaing yang tidak sehat. Bersaing kompetitif yang baik, yang profesional, proporsional, kuatkan spiritual dan teguhkan mental. Itu ya. Introspeksi ya, terhadap keyakinan kita. Kenapa tidak berhasil? Muhasabah terus. Ya, itu aja. Ada kesalahan-kesalahan, mohon ampun kepada Allah. Loh, Kanjeng Nabi aja itu loh, sehari semalam berapa kali baca istighfar? 100 kali, minimal 70 kali. Itu Rasulullah loh. Dijamin bersih dari dosa. Artinya dalam hidup ini tidak menutup kemungkinan melek moto iku wis dosa. Lah bisa jadi dosa-dosa inilah sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit yang menghambat cita-cita kita. Sehingga perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sehingga dengan bersihnya dosa kita dilancarkan usaha kita. Itu seperti itu ya. Juga tingkatkan pemahaman terhadap agama kita, taat kepada agama kita ya. Itu seperti itu. Oke, teman-teman semuanya. Nah, pada akhirnya marilah kita senantiasa bekerja secara optimal ya. Kemudian beribadah secara maksimal dan bertawakal secara total. Udah, untuk mencari rezeki yang barokah dan halal. Allahumma amin ya. Terutama di Hyundai ini di era milenial, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu teman-teman semuanya ya. Semoga di tahun 2022 ini ya, kita semuanya ya, dapat meningkatkan profesionalitas kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperkuat akidah, mempererat ukhuwah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu teman-teman semuanya ya. Pada akhirnya akan mengucapkan selamat tahun baru. Jangan lupa semangat baru ya bersama dengan Hyundai. Tepuk tangan untuk Hyundai dan kita semua.